program batas kali ini, tim Pinusio.com akan menjelajahi salah satu museum yang ada di kawasan Kota Tua, Jakarta, Museum Wayang. Jadi tujuan kami berikutnya. Museum Wayang terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27, Pinang Sia, Tamasari, Jakarta Barat. Ada apa aja sih di dalam Museum Wayang? Yuk, saksikan terus program batas, bahas tentang sejarah di channel Pinusio.com. Halo Pinusian, di episode batas kali ini saya Anang Fajar akan mengajak Pinusian semua untuk mengunjungi Museum Wayang. Ada apa ya dalam? Ikutin terus yuk! Pinusian tahu nggak? Awalnya bangunan Museum Wayang ini merupakan gereja bernama di Oud Hollands Kerk atau Gereja Lama Belanda dan dibangun pada tahun 1640. Lalu direnovasi pada tahun 1732 dan berganti nama menjadi The New Hollands Kerk atau Gereja Baru Belanda. Bangunan ini sempat hancur akibat gempa bumi di tahun 1808. Museum Wayang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1975 karena kekaguman gubernur saat itu Ali Sadikin terhadap inventaris dan kebudayaan wayang di acara Pekan Wayang 2 Wali Kota Jakarta. Sesampainya di Museum Wayang, tim kami disambut oleh Novia Pujiastuti selaku edukator dari Museum Wayang. Kita ajak ngobrol-ngobrol yuk mengenai sejarah dari Museum Wayang ini. Perkenalkan, nama saya Novia Pujiastuti, salah satu edukator di Museum Wayang. Sebenarnya tugas utama edukator itu memandu pengunjung saat datang, tapi juga bisa menjadi sebagai koordinator untuk sekolah-sekolah yang ingin berkunjung ke Museum Wayang, kemudian juga menciptakan museum itu sebagai tempat inklusif untuk masyarakat dalam seputar edukasi, terutama edukasi tentang Museum Wayang. Museum Wayang itu diresmikannya itu pada tanggal 13 Agustus 1975. Jadi sebenarnya ini gedung Museum Wayang ini adalah dulunya gereja Belanda. Difungsikan menjadi gereja Belanda itu pada tahun 1640 sampai 1808. Kemudian bangunan tersebut hancur dan dibangun kembali itu pada tahun 1912. Itu belum jadi Museum Wayang, tapi menjadi kantor dari Gerriwo & Co. Dan itu pada tahun 1939 itu difungsikan menjadi Museum Batavia Lama. Orang-orang sekarang mengenalnya itu Museum Sejarah Jakarta, itu dulunya di Museum Wayang sini. Dan baru dialih fungsikan menjadi Museum Wayang itu pada tanggal 13 Agustus 1975 oleh Gubernur KDKI Jakarta pada saat itu Bapak Ali Sadikin. Sebenarnya semua koleksi Museum Wayang itu menarik, tapi memang ada beberapa koleksi yang memang masterpiece. Kita ada wayang kulit intan, itu wayangnya terdapat batu intannya dan itu juga dibuat tahun 1870. Kemudian ada belencong, itu lampu untuk alat pagelaran wayang kulit, itu alat penerangan, itu usianya kurang lebih 200 tahun. Sebenarnya Museum Wayang itu ada di berbagai daerah di Indonesia. Di Museum Wayang itu ada di Jakarta, kemudian ada di Banyumas, Wonogiri, Bali, dan Purwakarta. Tapi memang yang lumayan lengkap koleksinya itu ada di Museum Wayang Jakarta. Sebenarnya sebelum pandemi itu kita mengadakan pagelaran di ruang publik. Jadi kita mengadakan istilahnya wayang kulit itu semalam suntuk. Dan itu kita datang ke daerah-daerah memang di sekitar Jabodetabek. Kemudian juga ada pagelaran wayang rutin juga di Museum Wayang itu setiap seminggu sekali. Tapi setelah pandemi, pas masa pandemi kita memang stop itu semua. Dan sekarang baru mulai lagi itu 2022 tahun lalu itu pagelaran di Museum Wayang dan itu baru terlaksana sekitar 10 kali untuk setahun ini. Jadi sekitar sebulan sekali. Sebenarnya itu kurang, tapi memang ada kewajiban dari kurikulum Merdeka ya untuk membuat konten di museum, jadi siswa dilibatkan untuk lebih aktif, jadi memang lumayan banyak walaupun memang tujuannya kesini hanya untuk mengerjakan tugas. Sebenarnya kita cukup aktif di sosial media, kita membuat konten yang mengikuti tren, kemudian TikTok kita juga verified, cuma memang kendalanya kita memang sebagai museum masih kesannya itu boring atau kurang menarik, seperti itu.
sebenarnya memang bangunan gereja aslinya sudah runtuh, itu 1912 dibangun kembali, dan itu menjadi bentuknya seperti gaya neo-renaissance. Kemudian 1938 itu diperbarui itu dengan mengikuti gaya gereja Belanda lama. Kemudian dapat hibah dari Bapak Probo Sutejo itu tahun 2003, itu gedungnya diperluas. Jadi gedung yang kita berada sekarang nih, ini gedung lama. Untuk kita punya 3 kategori. Yang pertama itu umum itu 5.000, kemudian mahasiswa itu 3.000, dan anak-anak atau pelajar itu 2.000. Tapi kalau masuknya rombongan itu dapat diskon. Jadi kalau umum, kalau di atas 30 orang itu jadi 3.750, kemudian mahasiswa itu jadi 2.250, dan pelajar atau anak-anak itu jadi 1.500. Ya, selain kesan museum masih boring dan kurang menarik, kita berada di kawasan Kota Tua, dan memang salah satu destinasi tujuan di Jakarta, dan kita kendalanya itu di SDM. Jadi kita edukator itu terbatas, tapi yang meminta untuk kunjungan menggunakan tour guide seperti itu masih cukup banyak, dan kita kurang menghandle-nya karena memang kunjungannya tidak sebanding dengan SDM dari edukatornya itu sendiri. Ya, sebenarnya museum itu bisa jadi hal yang menarik, seperti di sosial media ini ada kunjungan tentang membuat pottery dari Museum Seni Rupa Keramik, terus juga di Museum Wayang sebenarnya kita bisa belajar tentang kehidupan dari wayang itu sendiri, karena banyak karakter-karakter wayang itu yang bisa diambil dari kehidupan kita. Cuma memang minatnya memang harus lebih digali, dan dari pihak kita juga lebih meningkatkan inovasi tentang edutainment-nya di museum itu seperti apa. Harapannya bisa dikunjungi tidak hanya untuk tugas sekolah, tapi memang benar-benar ingin tahu tentang wayang. Kemudian kita juga sebagai generasi bangsa, dan Museum Wayang, terutama koleksinya wayang itu sudah diakui oleh UNESCO itu sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, atau warisan budaya tak bendawi, itu oleh UNESCO 7 November 2003. Jadi alangkah baiknya kita sebagai bangsa Indonesia juga harus melestarikan budaya kita sendiri. Oke, gua Anis dari Bekasi, umur gua 24. Kalau aku Ayu dari Bandung, umurnya 22. Sebenarnya ya emang kita berdua emang hobi buat jalan ke museum gitu sih, lihat-lihat museum aja sih. Kayak di mana ada museum, selama itu bisa kita jangkau, kita samperin lah istilahnya kayak gitu. Emang senang jalan aja lah berdua itu. Kebetulan kan ini dia juga orang seni. Jadi lebih senang yang lihat topeng-topeng kayak gitu sih. Iya. Ya? Yang paling disukain apa? Iya itu topeng. Iya itu topeng itu sama. Di Bandung sih banyak, terus ya di Bandung ya banyak. Di Bandung sih kita. Kalau ini baru first time. Kalau Jakarta baru di sini. Tadinya sih mau ke Fathahillah, tapi udah tutup. Iya. Sebenarnya apa ya? Kalau dari gue pribadi boleh gitu kita ngikutin perkembangan zaman, tapi jangan sampai ngelupain sejarah gitu. Karena budaya kita itu sangat luas ya. Kayak misalnya kayak SDM kita, SDA-nya itu kan sangat luas, banyak lah. Pokoknya jangan apa-apa tuh barat-barat mulu, padahal Indonesia sendiri luas kalau dari gue sih itu. Iya. Iya, terus lestariin budaya Indonesia aja ya. Jangan terpaut karena umur gitu jadi gengsi atau gimana, itu jangan. Banyakan yang gengsi. Nah, kayak gitu. Itu aja sih. Dan uniknya di Museum Wayang ini terdapat boneka unyil yang menurut sang edukator ini adalah hasil karya buatan Pak Raden asli loh. Oke Pinusian, itulah tadi kunjungan kami tim pinusi.com ke Museum Wayang di kawasan Kota Tua, Jakarta. Ternyata dari sebuah wayang kita bisa mengambil banyak pelajaran yang bisa kita terapkan di kehidupan ini. Jangan lupa terus dukung YouTube channel pinusi.com. Akhir kata saya Anang Fajar Irawan mewakili kru yang bertugas. Ari Bramantio, Victor Raditya mengucapkan sampai jumpa di batas berikutnya. Sampai jumpa.